Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang berjumlahkan anggota 6 orang. Yang pertama ada Laili Aprilia Sari dengan NIM akhiran 123. Kedua ada Luciana Nursanti dengan NIM akhiran 127. Yang ketiga ada Maya Yulistia Ar-Rahmawati dengan NIM akhiran 129. Keempat ada Muhammad Ikhwanul Kazir dengan NIM akhiran 134. Kelima ada Muzakian Pratama dengan NIM akhiran 136. Keenam ada Nurmika Avista Prana Dewi dengan NIM akhiran 145. Di sini kami akan mempresentasikan tentang analisis sarana, prasarana, dan akses ke sekolah. Latar belakang, pendidikan merupakan hak dasar setiap warga negara yang memerlukan sarana dan prasarana yang memadai. Di Indonesia, isu kualitas dan aksesibilitas infrastruktur pendidikan menjadi tantangan utama, terutama antara daerah perkotaan dan perdesaan serta antara daerah maju dan tertinggal. Sarana pendidikan yang mencakup peralatan langsung untuk proses belajar dan prasarana pendidikan yang mencakup fasilitas pendukung sangat penting untuk menunjang kualitas pendidikan. Tanpa dukungan yang memadai, proses dan hasil pendidikan sulit mencapai standar yang diharapkan. Kondisi infrastruktur yang baik tidak hanya memenuhi standar fisik, tetapi juga menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, aman, dan nyaman bagi siswa. Aksesibilitas menuju sekolah dan fasilitas pendukung lainnya menjadi indikator penting dalam menilai kualitas sistem pendidikan. Oleh karena itu, penelitian mendalam mengenai sarana dan prasarana sekolah sangat diperlukan untuk menghasilkan rekomendasi konkret dalam perbaikan dan pengembangan sistem pendidikan nasional. Pembahasan kondisi ruang, lingkup, dan fasilitas yang tersedia di sekolah. Siswa SD di Bone belajar di kolong rumah dengan fasilitas seadanya dan minim guru. Di SD 5/81 Polawa, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, siswa kelas belajar di kolong rumah dengan kondisi seadanya sejak tahun 2011. Sekolah ini terletak di pegunungan Dusun Labole, di mana sekitar 100 rumah belum memiliki akses listrik. Meskipun ada lahan yang dihibahkan untuk membangun gedung sekolah, hingga kini belum ada anggaran dari pemerintah. Kepala Desa Polawa Makmur mengungkapkan perlunya bantuan untuk membangun gedung dan penyediaan buku, serta berharap ada perhatian lebih dari pemerintah untuk meningkatkan kondisi pendidikan di desa tersebut. Aksesibilitas dan jaminan keamanan menuju ke sekolah. Tantangan pendidikan di SD Negeri 078481 Hilim Barojo. Akses sulit dan kurangnya perhatian pemerintah. Tantangan pendidikan di SD Negeri 078481 Hilim Barojo sangat besar, terutama dalam hal aksesibilitas dan kurangnya perhatian dari pemerintah. Sekolah ini terisolasi, hanya dapat dijangkau dengan berjalan melalui medan berbatu dan menyeberangi 13 sungai dengan jarak 8,5 km dari desa utama yang memakan waktu sekitar 2 jam. Infrastruktur yang buruk dan ketidakhadiran guru sering disebabkan oleh cuaca sehingga memperburuk situasi. Sumber daya yang terbatas untuk pembangunan infrastruktur dan kurangnya pengawasan dari pemerintah daerah juga menjadi masalah. Meskipun pemerintah pusat menyadari isu ini, belum ada tindakan nyata yang diambil, dan komunikasi yang buruk antara pemerintah daerah dan pusat menghambat pencarian solusi, menciptakan situasi pendidikan yang kurang ideal. Selanjutnya yaitu analisis permasalahan dan solusi. Untuk mengatasi masalah pendidikan di daerah terpencil seperti di SD Bone, pemerintahan dan masyarakat perlu mengumpulkan dana dan sumber daya, melaksanakan program pemberdayaan, meningkatkan akses terhadap listrik dan teknologi, melatih guru, serta meningkatkan kesadaran masyarakat. Hal ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan belajar yang lebih baik, sehingga semua anak memiliki kesempatan yang sama untuk belajar dan berkembang. Untuk mengatasi tantangan pendidikan di SD Negeri 078481 Hilim Barojo,
Departemen Pendidikan NIAS mewajibkan guru tinggal dekat sekolah untuk meningkatkan akses pendidikan. Sebelumnya, para guru tinggal di kamar sewaan dan hanya pulang seminggu sekali. Rencana jangka panjang mencakup kerjasama antara pemerintah daerah dan nasional untuk meningkatkan akses jalan. Proses belajar mengajar di sekolah dasar telah kembali normal sejak 17 Januari 2025, menunjukkan adanya upaya perbaikan. Namun tantangan infrastruktur dan respon pemerintah masih ada sehingga tindakan lebih lanjut masih diperlukan. Ringkasan dan kesimpulan. Analisis mengenai sarana, prasarana, dan akses ke sekolah di Indonesia masih mengungkapkan berbagai tantangan yang dihadapi dalam sistem pendidikan, terutama di daerah terpencil. Di SD 5-81 Palawa, Kabupaten Bone, siswa belajar di kolong rumah dengan fasilitas yang sangat minim selama lebih dari 11 tahun. Sementara di SD Negeri 07 8481 Hilimbarozo, akses yang sulit dan infrastruktur yang buruk menghambat proses belajar pembelajaran. Ketidakhadiran guru dan kurangnya perhatian dalam pemerintah daerah semakin memperburuk situasi pendidikan. Meskipun Dinas Pendidikan NIAS telah mengambil langkah dengan memperwajibkan guru tinggal dekat sekolah sebagai solusi jangka pendek. Namun, tantangan infrastruktur dan komunikasi antara pemerintah daerah dan pusat masih perlu ditantangi secara serius. Kesimpulannya, untuk meningkatkan kualitas pendidikan di daerah terpencil, diperlukan kolaborasi yang lebih baik antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga pendidikan. Selanjutnya yaitu harapan dan saran. Kami berharap pemerintah lebih proaktif dalam menangani masalah pendidikan di daerah terpencil dengan segera memperbaiki sarana dan prasarana sekolah. Siswa di sekolah dasar saat ini belajar di tempat dengan fasilitas minim, sehingga pemerintah perlu meningkatkan fasilitas pendidikan dan mengirim guru ke daerah berkembang. Masyarakat dan pelaku swasta juga harus berperan aktif, dan jika pembangunan sekolah baru terlalu mahal, memperluas sekolah lama bisa menjadi solusi. Maka saran kami, pemerintah perlu memperhatikan faktor-faktor seperti jalan, lalu lintas, keselamatan siswa untuk mencegah demotivasi dan angka putus sekolah yang meningkat. Solusi yang diusulkan pemerintah meliputi perbaikan jalan, penyediaan bus sekolah, dan peningkatan akses. Kerjasama masyarakat dalam meningkatkan infrastruktur juga penting. Selain itu, penilaian komprehensif terhadap situasi pendidikan, pendanaan untuk infrastruktur, dan pelatihan bagi guru di daerah terpencil diperlukan. Langkah-langkah ini diharapkan dapat memastikan semua anak di Indonesia, terutama di daerah terpencil, memperoleh akses terhadap pendidikan yang bermutu dan setara. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.